103,4 BFM Radio Musik. Hadirin yang berbahagia, Bapak, Ibu beserta seluruh hadirin, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, agar kegiatan hari ini berkah dan membawa kebaikan serta kemajuan bagi bangsa Indonesia, marilah bersama kita membaca doa. Kepada Bapak Maulidian Eshud MM, kami silahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Trilogi kepada Profesor Dr. Pramono Hari Adi MS. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sangat saya hormati perwakilan keluarga besar dari Presiden Kedua Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Soeharto, Bapak Soeharto Soebardi. Terima kasih ini sudah meluangkan waktunya yang luar biasa. Yang sangat saya hormati pula putusan khusus Presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital yang sekaligus Ketua Alumni Universitas Trilogi, Bapak Ahmad Rida Sabana, SE, MBA, PhD. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pertahanan, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Anton Nugroho, MMDS MA. Yang sangat saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta, Bapak Profesor Haryono Suyono. Walaupun beliau ini pembina kami, tapi biasanya saya yang sowan ke dalamnya. Ini beliau berkenan hadir pada hari ini, luar biasa sekali. Ketua Pengurus YPPIJ, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ari Setianto Nugroho, MM, CMA, MSS, serta sekretarisnya ini Bapak Dr. Andes Indra Kartasasmita. Terima kasih kehadirannya. Dan Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sugiono. Terima kasih kehadirannya Bapak Sugiono. Kemudian
Kepala Arsip Nasional Bapak Dr. Miko Pinandito Magister Engineering, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional Bapak Dr. TB Masa Jafar yang sekaligus akan jadi pembicara nanti. Kemudian Kepala Museum Satria Mandala Yayasan Kajian Atra Bangsa. Dan mohon maaf mungkin ada yang tidak saya sebutkan, tapi saya sama sekali tidak bermaksud mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebagai penyedia tempat, Universitas Trilogi merasa terhormat sekali pada pagi hari ini karena kami kedatangan tamu-tamu yang sangat terhormat, yang sangat berharga bagi kami, terutama kaitannya dengan hubungannya dengan kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Hal yang luar biasa bahwa Bapak dan Ibu berkenan hadir di Universitas Trilogi ini. Kami merasa sangat bangga dan sangat senang dikunjungi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Pada Bapak Kepala Arsip Nasional, terima kasih kepada Bapak Sugiono, Ketua Dam Mandiri ini yang sudah berkenan menyediakan segala hal yang kami butuhkan. Terima kasih sekali pada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bersedia memfasilitasi kegiatan ini. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih. Ketika Universitas Trilogi diminta tempatnya untuk kegiatan ini, kami memang merasa sangat senang, sangat bahagia gitu ya, karena kami sebetulnya diwarisi satu hal oleh Bapak Soeharto, yaitu nama yang luar biasa, yaitu Trilogi. Mungkin kalau Prof. Haryono Suyono dulu waktu di pemerintahan pasti sangat sering sekali menyebut kata trilogi gitu. Tetapi yang anak-anak muda sekarang ini banyak yang tidak kenal Pak trilogi itu dulu zamannya Soeharto itu ya, yang apa yang sebetulnya dimaksud dengan kata trilogi itu ya. Yaitu sebuah slogan yang sangat terkenal pada masa itu, yang terdiri dari pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Tiga hal ini yang luar biasa, yang saya kira masih tetap relevan sampai dengan saat ini. Dan kami, Universitas, diberi amanah untuk menyandang nama itu. Saya kira merupakan hal yang sangat luar biasa, yang harus kita kembangkan bagaimana trilogi ini tetap relevan, tetap bisa dikembangkan, bagaimana memanfaatkannya. Saya tidak akan berpanjang lebar Bapak dan Ibu terkait dengan isi kegiatan ini. Tentunya nanti para narasumber, para tokoh-tokoh yang terhormat pasti akan lebih banyak menyampaikan dengan segala hal yang terkait. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyelenggaraan acara ini kurang baik dan kurang tepat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta kepada Profesor Dr. Insinyur Ari Setianto Nugroho MM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam rangka mengikuti sarana kebangsaan Bapak Haji Muhammad Soeharto di Universitas Trilogi yang tercinta ini. Hari ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami dengan terselenggaranya sarana kebangsaan ini berkaitan dengan sejarah perjuangan dan kepemimpinan Presiden RI kedua
Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto yang pada tanggal 10 November lalu telah dianugerahi gelar pahlawan nasional. Kita mengetahui Pak Harto adalah tokoh yang sangat luar biasa, tidak hanya bagi Indonesia tapi bagi dunia internasional. Perjuangan dan keberhasilan kepemimpinan beliau telah membawa nama harum negara dan bangsa. Sejarah dunia mencatat keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, pangan, keagamaan, stabilitas wilayah, perdamaian dunia, aksi-aksi kemanusiaan, dan bahkan termasuk di dunia pendidikan. Saya membaca literatur beberapa waktu lalu bahwa ternyata saat Menteri Pendidikan dijabat oleh Pak Dut Yusuf, beliau Pak Harto menugaskan untuk mempelajari kemungkinan dibukanya Open University di Indonesia. Namun setelah diganti oleh Bapak Menteri Nugroho Susanto, dianggap itu adalah pemborosan. Tapi Pak Harto tetap berkukuh bahwa tetap melanjut Open University tersebut, dan akhirnya tahun 1984 berhasil dibuka universitas terbuka. Ya. Jadi apa kaitannya dengan pendidikan kita saat ini? Bisa dibayangkan kalau pada waktu itu usulan Pak Nugroho Susanto ini yang dipakai oleh Pak Harto untuk menghentikan ya, kemungkinan pembukaan pendidikan jarak jauh karena alasan efisiensi. Nah, jadi tentu di sini bahwa pendidikan jarak jauh kita sudah mendahului zamannya, dan terbukti pada saat COVID dan saat ini pendidikan online menjadi sangat biasa ditemui di bangku-bangku sekolah di negara kita. Jadi bisa dikatakan juga kalau Pak Harto adalah inisiator pendidikan jarak jauh di Indonesia ini. Di bawah kepemimpinan beliau, kehadiran Republik Indonesia telah menjangkau belahan dunia lain, walaupun pada masa teknologi informasi belum semaju saat ini. Tidak mengherankan jika penghargaan internasional banyak disematkan pada pemerintah Republik Indonesia. Dari berbagai riset lembaga survei yang dilakukan setelah Pak Harto berhenti tahun 1998, yang terbaru adalah survei Indobarometer ya 2023, Pak Harto masih menjadi presiden yang paling digemari oleh masyarakat berkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang mendapat peringkat tertinggi dibanding masa-masa periode setelahnya. Visi trilogi pembangunan berupa stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan telah berhasil membawa kejayaan Indonesia, dan oleh karenanya Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengukuhkan beliau sebagai Bapak Pembangunan pada tahun 1983. Konsepsi pembangunan Bapak Soeharto tidak hanya berpijak untuk jangka pendek, menengah, tapi juga panjang. Pak Harto selalu menekankan pentingnya visi dan misi pembangunan untuk generasi penerus bangsa. Kalimat enak zamanku toh dan rindu akan kepemimpinan Pak Harto merupakan fakta sosial yang memang dikehendaki sebagian besar masyarakat. Terlepas juga kita akui ada beberapa kekurangan, namun kita selayaknya harus meneladani warisan atau legasi yang telah dicapai selama pemerintahan Bapak Soeharto. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita mencatat sebuah penelitian menemukan tidaknya terdapat sekitar 2.300 prasasti pembangunan seluruh Indonesia yang ditantangkan oleh Presiden Soeharto. Selain itu ada 250 lebih judul buku yang menulis tentang Pak Harto ditulis oleh penulis Indonesia dan asing. Oleh karenanya penyusunan dokumentasi statis Presiden Soeharto menjadi sangat strategis sehingga menjadi media yang bermanfaat untuk bantu literasi perjuangan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia. Semoga kiranya Arsip Nasional Republik Indonesia nanti dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada kebutuhan masyarakat dan dunia akademis untuk melakukan penelitian tentang best practice dari pembangunan di zaman Orde Baru saat itu. Hal tersebut menjadi bahan penting bagi keterbukaan informasi publik atas kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan Bapak Soeharto. Akhirnya saya aturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Arsip Nasional Indonesia, Bapak Mega beserta jajaran yang telah menggagas rahasiaan ini, beserta staf dan pimpinan yang telah bekerja keras merealisasikan kegiatan ini, Pak Rektor Sosiologi beserta jajaran yang telah memfasilitasi pelaksanaan acara sarasian pada hari ini.
Semoga kiranya Indonesia bisa bangkit kembali dan mengukir kemajuan yang tinggi, serta kita selalu berdoa agar negara dan bangsa ini selalu dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya di dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai umat beriman, tentu kita tidak boleh lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan izinnya, maka pada hari ini tanggal 10 Desember 2025 kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang auditorium Universitas Trilogi dalam acara Sarasehan Kebangsaan yang terkait dengan refleksi sejarah kepemimpinan Presiden Soeharto dan transformasi Indonesia dari stabilitas politik ke pertumbuhan ekonomi. Tentunya kerjasama dan sinergi merupakan hal yang menjadi syarat kalau kita ingin melakukan percepatan di dalam kemajuan pembangunan secara nasional. Oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia menyampaikan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada Universitas Trilogi bersama seluruh yayasan dan juga grup-grup yang sudah bersama-sama untuk menyiapkan acara pada hari ini sehingga bisa terselenggara dengan luar biasa. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini sinergi dan kolaborasi yang akan kita lakukan nanti tidak hanya dengan Universitas Trilogi dan juga Universitas Pertahanan, Bapak Rektor. Tentunya kami ingin terus juga dikembangkan. Kalau tadi ada narasumber dari UNAS, tentunya juga kami sangat berharap bahwa kita bisa bersama-sama untuk melakukan sinergi ini. Sarasehan Kebangsaan hari ini mengangkat tema refleksi kepemimpinan dari Bapak Presiden Soeharto dan transformasinya yang terjadi pada saat pemerintahan beliau. Tentunya tujuan utama adalah bagaimana kita betul-betul bisa memahami dengan lebih komprehensif bagaimana sebetulnya kepemimpinan dari Presiden Soeharto pada saat itu dalam melanjutkan pembangunan sebagai presiden yang kedua, khususnya di dalam menjaga stabilitas politik yang saat itu baru saja merdeka, dilanjutkan dengan atau melanjutkan kepemerintahan dari Bapak Presiden Soekarno dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dari berbagai forum, kita melihat bahwa masa kepemimpinan beliau dalam rangka membuat kerangka dari refleksi sejarah bukan hanya sesuatu yang sifatnya kebijakan, tetapi juga capaian konkret. Gagasan-gagasan besar merupakan sebuah proses yang sangat dinamis dan mewariskan seperti yang kita lihat pada saat ini. Tentunya refleksi ini menjadi sangat penting agar generasi yang sekarang, generasi milenial, Gen Z gitu ya, betul-betul juga memahami apa yang sudah dilakukan termasuk bagian dari sejarah nasional. Tentunya kalau kita berbicara sejarah, kita berbicara cerita, maka bukan sesuatu yang boleh diambil dari berbagai catatan-catatan ataupun omongan-omongan, tapi harus berbasis kepada arsip. Arsip yang merupakan sebuah dokumen primer yang kemudian harus merupakan sesuatu yang sifatnya asli, otentik, tidak bisa dimain-mainkan dan harus menjadi satu dasar yang penting di dalam kita melakukan penelaahan, pendalaman-pendalaman yang terkait dengan sejarah. Saat ini tentunya kalau kita berbicara sejarah Indonesia yang terus dikembangkan, bukan sesuatu yang ingin ditambah kurangkan, tetapi pada saat yang lalu masih terbatas mungkin dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada yang bisa menjelaskan sejarah. Oleh karena itu pada saat yang baik ini tentunya
saya sendiri ingin mengajak kita semuanya untuk bagaimana kita bisa mengumpulkan, menggali kembali berbagai arsip-arsip, dokumen-dokumen asli, tanda tangan yang asli, tanpa meragukan lagi isinya untuk kemudian dikumpulkan. Bapak dan Ibu boleh menyimpan arsip tersebut, tetapi menyimpan arsip yang usianya sudah lebih dari 5-10 tahun sangat rentan terhadap kerusakan arsip itu sendiri. Mungkin nanti tulisannya yang hilang atau kertasnya yang sudah rapuh dan sebagainya. Silahkan Bapak bisa menyampaikan itu, Bapak dan Ibu, kalau ada nih arsip-arsip bagus dimanapun, kalau itu ada di institusi resmi, kami akan bersurat untuk kemudian kita mengumpulkan berbagai arsip-arsip yang menjadi bukti sejarah perjalanan bangsa kita untuk dirawat dan dilestarikan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Kami tidak banyak, hanya kami mencoba mengumpulkan berbagai arsip yang sudah dimulai tahun 1602, yaitu mungkin masih ada ingat sejarah terkait dengan VOC, Hindia Belanda dan sebagainya. Sedang dikejar lagi berbagai arsip yang lebih tua pada saat Jakarta ditemukan atau Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, jadi 1527 kalau nggak salah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kalau kita betul-betul dapat menghargai arsip sebagai satu bukti primer dari data-data otentik, maka kita tidak akan ragu lagi apa yang kemudian sudah dibangun, dilaksanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Pak Soeharto, Bapak Presiden Soeharto, untuk kemudian menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Bersama dengan itu tentunya Arsip Nasional secara khusus di Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, kami menyebutnya adalah Puspipres, juga terus memperkenalkan berbagai arsip-arsip yang ada, termasuk kami menyusun guide arsip statis perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial era Presiden Soeharto. Guide ini nantinya akan terus kami kembangkan, kami lengkapi, sekaligus juga kami ingin membangun sebuah sarana khusus sehingga para peneliti, akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat dapat lebih mudah lagi mengakses arsip-arsip yang ada dan bisa memanfaatkannya. Guide ataupun buku ini nantinya akan memuat deskripsi secara singkat arsip yang berkaitan dengan kebijakan, gagasan, dan program-program pembangunan yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin masih ada yang ingat gitu, ada replita 1, 2, 3, 4 begitu ya, yang kemudian pelaksanaannya dan sebagainya. Ada GBHN, mudah-mudahan tahu singkatannya nih. Ini kalau yang Bapak dan Ibu yang zamannya kelihatan itu tahu, tapi kalau yang di pojok-pojok tuh tahu nggak ini GBHN gitu ya? Pasti tahu, apalagi mahasiswa Universitas Trilogi. Kalau nggak tahu nanti dicatat ya Pak Rektor ya. Jadi garis-garis besar haluan negara, replita dan sebagainya. Dan itu merupakan satu bagian penting di dalam perencanaan. Perencanaan yang baik akan selalu melihat kepada waktu-waktu sebelumnya. Oleh karena itu, arsip-arsip yang ada di ANDRI sangat terbuka untuk diakses sehingga teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa nih, kok saya bilangnya teman ya, biar anggap sama begitu Pak generasinya gitu ya. Sehingga di dalam merencanakan akan bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Contoh, pada saat bencana saat ini di Sumatera bagian utara, ada kantor kami di Aceh yang merupakan satu kantor yang dikembangkan atau dibangun untuk menjaga berbagai arsip yang terkait dengan tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004 yang lalu. Dan itu menjadi sangat penting untuk kemudian kita bisa pelajari, sehingga dalam konteks
perkembangan teknologi dan juga hal-hal yang terkait dengan bencana, kita akan mampu melakukan prediksi dan mitigasi bencana yang lebih baik. Sayang, itu masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Tentunya kalau dari sisi yang lain, selain memang arsip-arsip yang ada, mungkin ada hal-hal yang terkait dengan untold story. Jadi cerita-cerita yang sesungguhnya yang belum tertulis. Nah, ini menjadi sangat penting dan Andri selalu dan akan senantiasa menjaga arsip-arsip cerita-cerita itu dengan melakukan program wawancara sejarah lisan. Artinya dalam waktu dekat, kemudian juga dengan kami nanti mendapatkan arahan nanti Pak Marjo, kira-kira siapa yang akan bisa menjelaskan kembali melalui wawancara sejarah lisan apa yang sudah dan terus dikembangkan di dalam ide-ide dan pola berpikir Bapak Presiden Soeharto pada saat itu yang mungkin belum tertulis dan ini akan nanti dikembangkan untuk menjadi bahan pembelajaran, bahan riset-riset sejarah bagi generasi-generasi yang akan datang. Saat ini juga mohon izin Prof. Haryono bahwa kami juga ingin bahwa apa yang kita capai sekarang ini merupakan juga salah satu bagian terpenting dari keinginan sebelumnya untuk membentuk keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera dengan keluarga 2 anak cukup. Saya pikir saya masih ingat pada saat itu kepala BKKBN-nya adalah Bapak Profesor Anusno. Jadi ini yang kemudian bagaimana kita akan bisa mempelajari sebetulnya Indonesia terus melakukan berbagai perencanaan yang baik dengan melihat berbagai arsip-arsip yang ada sehingga apa yang kita diskusikan, apa yang kita rencanakan akan menjadi sebuah perencanaan yang lebih bagus lagi. Dan yang lain lagi adalah bersamaan dengan rencana kami untuk membuat sebuah model pameran tetap terkait dengan berbagai arsip kepresidenan, salah satunya adalah Presiden Soeharto, maka tentunya kami juga mengharapkan dukungan dari berbagai yayasan, khususnya kami sampaikan ke Pak Marjo, bagaimana kita akan bisa membangun sebuah museum arsip, sekali lagi arsip yang kemudian bisa kita manfaatkan bersama, mungkin juga dengan perguruan tinggi sehingga penelitian-penelitian, kajian-kajian kepemerintahan dan sebagainya dapat mengambil data-data dan informasi yang berasal dari arsip primer yang ada. Saya kira itu yang menjadi hal yang penting dan harapannya pada akhir acara nanti yang merupakan bagian dari upaya kita untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran kolektif mengenai pentingnya memahami sejarah kepemimpinan nasional akan semakin kuat dan menjadi hal yang sangat penting untuk generasi penerus kita tidak lupa, tidak pernah lupa dan tidak akan pernah lupa terhadap sejarah dan kepemimpinan presiden, pimpinan-pimpinan terdahulu untuk kemajuan kita semuanya. Semoga Sarasehan ini juga memberikan manfaat yang besar, membuka dialog yang sehat, mendorong lahirnya ide-ide penelitian-penelitian, riset-riset yang baru untuk memperkaya sejarah Indonesia. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan ridho atas upaya-upaya kita membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Tentunya bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami sejarah, baik untuk mengambil pelajaran dan keberhasilan maupun bila ada hal-hal yang kita hindari atas kesalahan masa lalu. Tanpa pemahaman mendalam atas sejarah, kita akan kehilangan kompas dalam menavigasi tantangan masa depan. Dokumentasi sejarah kepemimpinan adalah fondasi bagi pembangunan kebijakan yang berbasis bukti dan pengalaman empiris.
ketika kita memahami bagaimana kebijakan ekonomi diterapkan di masa lalu, apa yang berhasil dan apa yang tidak, bagaimana keputusan strategis diambil dalam konteks zamannya, kita memiliki referensi berharga untuk merancang kebijakan yang lebih baik hari ini. Lebih dari itu, arsip dan sejarah lisan adalah amanah bagi generasi mendatang. Generasi muda Indonesia berhak mengetahui perjalanan bangsa ini secara utuh dan objektif, agar mereka dapat menunjukkan estafet pembangunan dan pemahaman yang komprehensif. Saya ada sedikit pesan buat adik-adik mahasiswa dan tentunya Gen Z dan milenial di sini, yang sudah, saya kira screen time-nya rata-rata di atas 4-7 jam sehari screen time terhadap sosial media. Hati-hati ya. Saya sempat merasakan hal sama yang umur sekian, ternyata cukup mengganggu. Tolong lebih selektif untuk membaca dan melihat terutama sosial media. Ini penting kami sampaikan karena ini ada Kepala Arsip Nasional, bahwa banyak sekali informasi yang saya kira misleading di sosial media. Bacalah media mainstream, carilah buku-buku yang lebih jelas. Kalau dulu kita baca rata-rata baca dari perpustakaan atau buku. Jelas buku itu diterbitkan ada editornya, betul Pak ya, dipublish jelas. Nah, artinya paling tidak terseleksi. Itu pun masih sering terjadi kesalahan. Apalagi sekarang yang tidak ada editor, semua bisa menjadi publisher, semua bisa menjadi penulis, semua bisa menjadi analis, itu yang jadi masalah. Bahkan semua bisa menjadi pengamat. Yang saya khawatir lagi sekarang semua bisa menjadi profesor dan doktor. Hadirin yang berbahagia, tema Sarehasean hari ini dari stabilitas politik ke pertumbuhan ekonomi mengingatkan kita kepada periode transformasi ekonomi yang luar biasa dalam sejarah Indonesia. Ketika Presiden Soeharto mengambil tampuk kepemimpinan di pertengahan 1960-an, Indonesia menghadapi krisis yang sangat berat. Inflasi mencapai 635%. Ini catat ya, 635%. Pertumbuhan ekonomi minus, kestabilan politik dan kemiskinan meluas. Ini pada saat Pak Harto sebelum mengambil atau pada saat posisi transisi saat di awal-awal. Namun melalui kebijakan ekonomi yang terstruktur, Indonesia berhasil melakukan transformasi yang menakjubkan. Inflasi berhasil diturunkan menjadi di bawah 10%. Jadi dari 635% bisa turun sampai dengan 10%. Ini luar biasa. Pertumbuhan ekonomi juga yang semula minus 2,25% pada 1963 melonjak menjadi 12%, tumbuh. Bahkan 12% ini lebih tinggi daripada pertumbuhan sekarang sebetulnya. Pada tahun 1969 dan dipertahankan rata-rata 7,2%. Ini tentunya ada peran Pak Profesor juga sebagai bagian dari kabinet waktu itu. Beliau kan berapa kali memimpin berapa lembaga atau kabinet pada masa Presiden Pak Harto tentunya. Periode ini dikenal dengan istilah periode pembangunan. Makanya adik-adik, kalau dulu kita sering dengar Bapak Pembangunan ya Pak Harto, saya kira belum tergantikan. Pencapaian paling ikonik tentunya adalah swasembada beras pada tahun 1984. Saya sangat ingat kalau swasembada beras ini, walaupun waktu itu saya rasanya masih SD kelas 5 atau kelas 6, kelas 4 mungkin. Swasembada beras ini digaungkan. Saya ingat di majalah Tempo ada gambar Pak Harto memegang padi ya, yang sudah gabah ya. Saya ingat dengan topi petani. Jadi kedekatan Pak Harto terhadap rakyat itu terbukti bahwa beliau itu fokus pada pertanian pada saat itu. Dan beliau sangat fokus bahwa kita harus swasembada. Bayangan tahun 1984 kita sudah swasembada beras. Sekarang sedang berusaha untuk swasembada lagi. Insya Allah di periode kepemimpinan Pak Prabowo kita akan swasembada karena beliau akan fokus juga terhadap pangan. Pencapaian tadi pada 19 Indonesia
yang sebelumnya menjadi importir beras terbesar di dunia berhasil mencukupi kebutuhan pangan sendiri. Produksi beras meningkat sekitar 12,2 juta ton pada tahun 69 dan menjadi 25,8 juta ton pada 1984. Prestasi ini mencapai pengakuan internasional dari FAO, di mana pada 22 Juli 1986 FAO menganugerahkan Agricola Pedal atas pencapaian luar biasa Indonesia yang bertransformasi dari negara pengimpor beras menjadi negara yang swasembada. Kenapa saya baru sadar, apalagi kita saat ini sedang prihatin dengan suasana bencana yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini. Kalau tidak punya cadangan beras yang cukup, rasanya membahayakan. Dalam izin melaporkan, juga dalam beberapa kali rapat kabinet kami menghadiri, itu Pak Presiden Prabowo sangat concern dan sangat fokus akan ketahanan pangan, Pak. Jadi ingin melaporkan pada senior-senior sesepuh di sini, Pak Prabowo sangat concern dengan ketahanan pangan. Percuma, kata beliau, kita punya senjata yang kuat, percuma punya tentara yang kuat, tapi kalau lapar rakyat, lapar para tentara, hari tidak bisa apa-apa. Itu salah satu, saya kira itu hal yang sangat masuk akal dan sangat logis. Hadirin yang saya hormati, dari perspektif yang saya sebagai izin utusan khusus Presiden bidang UMKM, ekonomi kreatif dan digital, karena saya diundang bukan sebagai alumni, jadi ada aspek penting yang perlu kita refleksikan dari era tersebut. Peran ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pertumbuhan. Ini yang saat ini digaung-gaungkan Pak Prabowo sebetulnya mengulang apa yang sudah pernah dilakukan oleh Pak Presiden Soeharto. Di era Orde Baru memberikan perhatian serius pada pengembangan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat. Saya nggak tahu, milenial tahu KUD tidak? Pernah dengar KUD? Nggak ada yang berani sebut, nggak ada yang tahu berarti. Ya. Tadi GBHN juga nggak tahu, jangan-jangan. KUD Koperasi Unit Desa, yang jawab yang senior tadi. Udah, Bapak sekolahnya bareng saya, Pak. Oh, soalnya Bapak guru saya, alah Pak. Jadi KUD, kalau sekarang Pak Prabowo sudah membangun lebih dari 80.000 koperasi merah putih. Saya kira fungsinya sama. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Pak Harto dan diduplikasi oleh Pak Prabowo, kecintaan dan pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan atau ekonomi rakyat. Dan satu-satunya di seluruh dunia pun yang bisa memperkuat ekonomi yang akan sustain adalah bentuknya ada koperasi karena sifatnya gotong royong. KUD atau Koperasi Unit Desa menjadi penggerak ekonomi di pedesaan, membantu petani dalam penyediaan sarana produksi, kredit, dan pemasaran hasil pertanian. Meskipun ada berbagai tantangan dalam implementasi konsep pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, ini mencerminkan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi lokal. Jadi sama persis apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam rapat kabinet waktu dilaporkan oleh Menteri Koperasi sudah mencapai 80.000 koperasi merah putih, paling tidak dalam bentuk badan hukumnya sudah terbentuk. Akan fokus kepada petani, distribusi pangan, terus juga bahkan kalau sekarang ya jualan gas juga udah bisa melalui koperasi merah putih tersebut. Program swasembada pangan sendiri tidak akan berhasil tanpa mobilisasi masyarakat, terutama petani sebagai pelaku usaha mikro di sektor pertanian. Mereka adalah tulang punggung yang didukung dengan infrastruktur irigasi, subsidi pupuk, bibit unggul, dan akses lembaga pembiayaan dan koperasi. Tadi saya ada sebut adalah irigasi. Saya ingat sekali bagaimana Pak Harto. Kalau dulu kan TV kita kan cuma TV nasional ya, TPI pun belum ada lah pada masa saya SD kan. Jadi itu lihat pada saat TV mau buka atau tutup jam 12 malam atau
jam 5 sore kan sampai jam 4 sore kita baru TV kita mulai itu yang dilihat itu keindahan dari negeri kita. Saya lihat ada tempat-tempat aliran irigasi di sawah-sawah adalah produk, dan itu juga dibangun luar biasa banyak sekali pada masa Pak Harto. Jadi pembangunan infrastruktur sangat konkret pada masa itu. Ini adalah pelajaran berharga. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus menyentuh lapisan terbawah masyarakat, dan ini yang sedang dilakukan oleh Prabowo. Pada satu kesempatan beliau pernah menyampaikan, Pak Prabowo, kita butuh konglomerat, kita butuh pengusaha besar, tapi sudah cukup rasanya. Sekarang saatnya rakyat diberi kesempatan lebih. Saya kira kita sepakat, dan ini dibuktikan oleh Pak Prabowo juga. Beliau fokus pada rakyat dan mendorong, ya banyak juga konglomerat-konglomerat yang nakal-nakal, ya untuk udahlah, saatnya Anda mengembalikan apa yang sudah didapat selama ini dari negeri selama berpuluh-puluh tahun. Kami kira kita semua setuju terhadap pendapat beliau. Hadirin yang berbahagia Bapak Ibu, kini di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kita menghadapi tantangan baru, namun semangatnya sama, membangun ekonomi inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Presiden Prabowo menempatkan UMKM, ekonomi kreatif, dan transformasi digital sebagai pilar strategis pembangunan. Ini saya harus sebut karena ini bagian dari bidang dan tanggung jawab saya, Pak Prof. Sebagai catatan, karena 97% hari ini 97% pekerja kita berada di UMKM. Makanya Presiden sangat fokus dan concern terhadap UMKM. Koperasi Merah Putih salah satu adalah platform yang sangat, saya kira akan jadi sustain dalam menjadi platform atau fondasi dalam ekonomi kerakyatan atau UMKM tersebut. Sektor ini menyumbang lebih dari 61% PDB Indonesia, dan sektor ekonomi kreatif berkontribusi lebih dari 1.500 triliun pada tahun 2024. Saya kira ini cukup signifikan. Seperti era Presiden Soeharto yang memobilisasi petani untuk swasembada pangan, kita mobilisasi lebih dari 60 juta unit UMKM untuk naik kelas melalui digitalisasi, integrasi ke dalam rantai pasok industri. Hingga 2024 ini lebih dari 25 juta UMKM telah bergabung di ekosistem digital. Situasinya sudah berbeda hari ini memang. Tentunya UMKM ini kita dorong untuk bisa digitalize karena memang marketnya seperti itu dan akan lebih efektif dan efisien. Itu menjadi concern Pak Prabowo dengan membangun infrastruktur digital yang semakin baik hari ini. Oh ya, satu lagi saya lupa. Ada yang tahu kelompok capir nggak? Nah, ini juga Pak. Oh, itulah. Enggak, saya kalau Bapak Ibu pasti tahu. Itu juga nggak pernah lepas di kuping kami dari Sami SD sampai ya cukup lama lah. Kalau tadi Pak Aris ya sebut pelita Pak kalau sebut Pak Bapak. Kita tuh mengalami repelita 1-6 kalau nggak salah masa presiden. Terus itu repelita itu berdasarkan juga GBHN, garis-garis besar haluan negara. Dulu waktu kami SD SMP harus mempelajari repelita 1. Jadi ini adalah bukti bahwa keberlanjutan dari pembangunan di masa Pak Harto. Jadi infrastruktur kita sudah mencapai 97%. Saya kira cukup menjanjikan. Wilayah pemukiman di seluruh Indonesia dan ekonomi digital diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar di tahun 2030. Kita membuka akses pasar bagi pelaku usaha di pelosok negeri. Jika Presiden Soeharto fokus pada swasembada pangan melalui revolusi hijau saya kira teman-teman dosen paham saat itu
ada istilah revolusi hijau, maka era Presiden Prabowo fokus pada swasembada pangan, swasembada energi, dan kedaulatan ekonomi digital. Jika dulu infrastruktur irigasi dan jalan menjadi tulang punggung pembangunan, kini infrastruktur digital menjadi jalan tol ekonomi masa depan. Jadi memang ada masanya. Jika dulu koperasi menjadi wadah pemberdayaan petani, kini platform digital juga menjadi ekosistem startup, menjadi wadah pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM masa kini. Namun esensinya sama, saya kira, antara kepemimpinan Pak Prabowo dan tentunya tadi saya berani menyampaikan banyak hal yang baik dari Pak Presiden Soeharto dan presiden-presiden lainnya, tentunya diduplikasi atau diulang atau diperkuat oleh Presiden Prabowo. Esensinya adalah memberdayakan rakyat kecil, menciptakan lapangan kerja, dan membangun kemandirian ekonomi nasional. Hadirin yang kami hormati, refleksi sejarah bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi mengambil pelajaran untuk masa depan. Dari era Presiden Soeharto, kita belajar hal-hal penting. Berapa catatan saya mohon dikoreksi Prof kalau saya salah. Tapi ini yang saya belajar dari SD sampai saya kuliah. Kita belajar di Pak Harto maksudnya. Stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan. Tanpa stabilitas politik dan ekonomi, pembangunan tidak akan berkelanjutan. Terus terang 32 tahun kita merasakan stabilitas politik yang luar biasa. 3 partai politik itu saya kira cukup menunjukkan stabilitas. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kesempatan diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemaparan dari keynote speaker hebat kita, Bapak Haji Soebardjo Soebardi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semuanya? Beliau merupakan perwakilan dari keluarga Bapak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Izinkan saya mewakili Ibu Tutut menyampaikan terima kasih kepada Andri yang telah menggagas acara Sarjana Kebangsaan, refleksi sejarah transformasi dari politik ke pertumbuhan ekonomi, juga penghargaan kepada Universitas Teknologi yang telah bersedia menjadi tuan rumah acara yang strategis ini. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami mengucapkan keprihatinan dan duka yang mendalam atas seluruh rangkaian bencana di Pulau Sumatera dan daerah lain di Indonesia. Semoga bencana-bencana tersebut mengingatkan kita untuk terus memelihara kekayaan sumber daya alam kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah, seraya ini saya yakini memiliki makna strategis untuk mengenang perjuangan Pak Harto dalam kemerdekaan RI melawan Jepang, Belanda, dan menegakkan kedaulatan negara serta menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa. Sudah selayaknya negara dan pemerintah menganugerahkan pahlawan nasional atas jasa dan pencapaian pembangunan selama 31 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal ini bukan untuk mengkultuskan, melainkan untuk menghormatkan spiritnya pada seorang pemimpin bangsa yang telah berhasil membawa rakyatnya sejahtera, diakui oleh dunia internasional, sehingga dijuluki sebagai macan Asia Baru. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah berani menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto. Semoga negara dan bangsa Indonesia dapat memetik pelajaran atas perjuangan dan kepemimpinan Pak Harto. Akhirnya, saya akhiri sambutan ini. Semoga negara dan bangsa Indonesia bisa bangkit dan membangun kejayaan kembali, serta selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, kita alhamdulillah hadir 2 orang pembicara yang merupakan tokoh yang dikenal luas ya di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Profesor Haryono Suyono. Kita melihat Profesor Haryono sebagai orang dekat ya, pendamping Presiden Soeharto. Lama mendampingi beliau dan salah satu sekira legend atau warisan ya yang sangat luar biasa dalam pembangunan sosial di negara kita adalah beliaulah tokoh di balik keberhasilan program KB di Indonesia. Pak Haryono Suyono. Ya, selamat pagi Prof. Dan terutama bagi generasi muda barangkali ya, karena tokoh kita yang satu generasi barangkali sudah tahu seluk-beluk, tahu latar belakang, tapi buat generasi muda mungkin saya tambahkan latar belakang pendidikannya yang selalu Prof. Haryono bangga-banggakan itu adalah lulusan dari Chicago University ya, di Chicago di Amerika Serikat. Nah, saya teringat ya, rupanya Ci itu ya di Jawa Barat kan banyak nama Ci ya, Ciganea, Cikeas, di Amerika sana juga ada Chicago. Nah, ini lulusan Chicago ya, Prof. Haryono Suyono ini. Dan sederet penghargaan sudah diterima. Saya menyebutkan 2 hal saja ya. Yang pertama adalah anugerah penghargaan bintang tertinggi ya, Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah Indonesia, dan kemudian di dunia internasional itu juga penerima penghargaan dari PBB ya, United Nations Population Award. Jadi kita sambut Profesor Dr. Haryono Suyono. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan juga memperkenalkan pembicara kedua. Ini dari sudut yang berlainan dengan latar belakang yang berbeda ya. Kalau tadi Prof. Haryono seorang pembangun aktif dalam pembangunan sosial, sekarang kita akan undang pembicara kedua yaitu Dr. Masa Jafar ya. Dr. Masa Jafar adalah alumni dari Ilmu Politik Universitas Indonesia. Kita sambut Pak Jafar. Terima kasih Pak Masa Jafar. Pak Masa Jafar itu dikenal sebagai pengamat politik ya, kolumnis dan juga punya minat yang besar di dalam melakukan kajian hubungan sipil militer dan sangat aktif sekiranya ya di dalam penelaahan hal-hal yang terkait dengan perkembangan dunia politik di tanah air. Dan untuk kesempatan pertama, kami akan memberikan kesempatan Prof. Haryono untuk menyampaikan pandangannya tentang kepemimpinan Presiden Soeharto yang lama kenal itu ya dalam dunia pemerintahan di era Presiden Soeharto. Dipersilakan. Kita beri applause untuk Profesor Haryono Suyono. Bapak Dr. Bastaman yang saya hormati, para dan sesepuh yang saya sangat hormati. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan karena kita mensyukuri pemberian penghargaan sebagai pahlawan nasional kepada beberapa tokoh nasional kita, terutama kepada Bapak Haji Muhammad Soeharto yang sangat kita hormati. Mengingatkan pada Bapak Soeharto, saya sangat terkesan bagaimana Pak Harto selama saya mengabdi langsung kepada beliau sekitar 9 periode sebagai Kepala BKKBN, Menteri Kependudukan, Menko Kesra dan Tasdim, sampai akhirnya
Pak Harto mengundurkan diri dan saya masih diteruskan dengan Presiden Habibie yang 5 tahun kemudian beliau tidak lagi siap untuk melanjutkan. Saya terkesan pada Pak Harto bahwa kita harus sangat dekat dengan rakyat, harus senyum, harus tidak menunjukkan langkah-langkah yang bersifat memaksa, sehingga senyum itu adalah simbol dari komitmen. Karena kita komitmennya sangat tinggi, maka dengan sendirinya kepada rakyat kita harus memberikan semacam imbalan yang sama, bahwa rakyat yang telah datang bersama-sama dengan kita pada pertemuan-pertemuan mempunyai komitmen yang sangat tinggi juga. Lebih dari itu, saya selaku pejabat sangat tinggi untuk 9 periode, saya diperintahkan agar memberikan hormat kepada rekan-rekan yang mempunyai kedudukan sebagai sesepuh bangsa, untuk diminta bantuannya, untuk diberikan kesempatan memberikan petunjuk dan dilaksanakan petunjuknya itu. Begitu rupa sehingga kita harus sangat dekat dengan rakyat. Kedekatan dengan rakyat itu diukur dan diperintahkan kepada saya untuk menjadi duta dari beliau. Sementara bertemu dengan gubernur harus disampaikan, mari kita bertemu dengan rakyat. Jadi tidak bertemu di tengah-tengah kantor atau dengan pejabat-pejabat teras gubernuran, tetapi bertemu dengan rakyat. Sehingga dengan sendirinya pertemuan saya dengan para gubernur, para bupati adalah bersama dengan rakyat, sehingga rakyat mendengar apa yang kita bicarakan dengan gubernur dan bupati. Satu komitmen yang luar biasa. Dan Pak Harto adalah, saya lihat, sebagai presiden yang secara terbuka bertemu dengan rakyat dalam jumlah yang besar, dan tidak ada rekayasa sama sekali bahwa siapapun yang dipanggil Pak Harto untuk maju ke depan dan mengadakan testimoni itu direkayasa, tidak. Tapi semuanya secara spontan, sehingga ada yang rikuh, sampai kadang-kadang mereka itu terkencing-kencing karena sangat kaget bahwa dipanggil oleh Pak Harto. Dan keterangannya adalah keterangan murni yang tulus dari para rakyat yang dipanggil oleh Pak Harto pada pertemuan. Pertemuan-pertemuan semacam itu merupakan mahligai dan merupakan kunci keberhasilan dari program yang kemudian 10 tahun lebih cepat dari target yang disampaikan pada tahun 2000. Kita sampai pada tahun 90 sudah mencapai target yang disampaikan oleh MPR dan disahkan oleh pemerintah sebagai target yang sangat ambisius. Penurunan fertilitas 50% pada tahun 90 dibandingkan keadaan pada tahun 70, dan itu berlanjut sampai sekarang. Disitulah Pak Harto dengan sangat jelas dan sangat tegas memerintahkan kepada saya sebagai pejabat untuk tetap dekat dengan rakyat, bersama dengan rakyat, dengan kiai, dengan pejabat-pejabat lokal, bahkan dengan pemimpin-pemimpin agama. Tidak ada yang harus kita sembunyikan, tidak ada yang harus kita singkirkan. Itulah sebabnya Pak Harto saya lihat adalah pemimpin yang sangat merakyat, pemimpin yang sangat dekat dengan rakyat, dan pemimpin yang sangat mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat luas. Baik, itu yang disampaikan oleh Prof. Haryono Suyono. Kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu, terutama adik-adik mahasiswa ya, Prof. Haryono ini usianya sudah di atas 85 tahun ya,
hampir 90 tahun ya, tapi saya kira kita harus belajar banyak ya dari Prof. Haryono. Dia di usia yang sudah tidak muda lagi, masih tetap semangat, masih tetap memberikan masukan, masih tetap bisa berkomunikasi ya dengan kita semua ya untuk memberikan pengarahan, wejangan, nasihat. Dan saya kira ya kita generasi muda harus malu lah kalau kita merasa cepat tidak semangat gitu ya, cepat atau lesu dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Prof. Haryono bicara tentang perspektif pribadi ya sebagai seorang pembantu presiden yang memang sehari-hari mendampingi Presiden Soeharto saat itu. Nah, nanti kita akan elaborasi hal-hal yang lain terkait dengan pengalaman kebersamaan ya dalam bagaimana Pak Harto memimpin negara ini, terus kemudian juga mengupayakan suatu kondisi stabilitas nasional yang baik, yang kuat ya, dan kemudian melanjutkan dengan program pembangunan yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita akan ke pembicara kedua terlebih dahulu ya, sebelum kita akan buka sesi untuk dialog, sesi untuk bagaimana masing-masing dari kita barangkali nanti ada hal yang ditanyakan ataupun masukan dan lain-lainnya untuk memperkaya dialog kita ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali ke Pak Haryono Siono nanti. Kita akan mendengarkan sekarang pemaparan dari Dr. Masa Jafar sebagai pengamat politik yang kebetulan juga adalah ketua program doktor ya di Universitas Nasional di Jakarta. Dipersilakan Pak Masa Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak secara tidak langsung mengisi ruang pemahaman kita terhadap kepinginan Pak Harto. Saya kira sudah cukup banyak. Saya tidak akan mengulangi, saya hanya mengambil beberapa poin yang masih relevan pada era kekinian. Karena saya background saya ilmu politik, mungkin saya agak sedikit ke politik. Jenderal Soeharto 32 tahun memimpin Republik ini. Kalau kita lihat dari luas Republik ini hampir sama dengan Eropa daratan. Dengan keragaman sosiokultural dan bentangan wilayah, 32 tahun itu bisa relatif, bisa bilang panjang, bisa juga tidak. Dan itu bisa didiskusikan untuk sebuah negara Indonesia. Karena tadi Pak Sabda tadi sudah memaparkan tentang krisis 65. Itu kalau dalam era sekarang sudah bubar itu negara. Ya, oleh karena itu Pak Harto itu sangat cermat di dalam mengkonsolidasikan kekuatan nasional. Saya kasih judul itu, konsolidasi kekuatan nasional itu masih relevan. Kapan berakhirnya kita nggak usah langsung batasi. Dia merupakan satu proses yang sangat panjang. Kenapa? Yang pertama, rumusan tentang stabilitas politik dan pembangunan ekonomi ini memiliki pijakan akademik teori yang sangat kuat sekali. Saya membaca beberapa literatur pembangunan politik, hampir semua tidak bisa memisahkan antara stabilitas politik dengan pembangunan ekonomi. Bahkan di dalam teori politik, konsep pembangunan politik, kestabilan politik merupakan prasyarat dari pembangunan ekonomi. Itu kata kunci. Dan itu masih relevan pada era kekinian. Politik itu bisa kita terjemahkan dalam pengertian yang sangat sederhana, tadi stabilitas. Tapi dalam era kekinian, stabilitas itu juga sangat terkait dengan sistem politik yang dibangun. Apakah sistem politik yang dibangun itu, dia memberikan satu landasan yang kuat, sehingga ada stabilitas politik yang sustain pada kurun batasan periode masa berakhirnya sebuah pemerintahan maupun dia long term sebagai suatu sistem yang merupakan keberhasilan
yang dibangun oleh bangsa ini. Nah, apa cakupannya? Pak Harto yang pertama mengkonsolidasikan kekuatan nasional. Dia langsung, ini partai kan sejarahnya, saya selingin. Pak Migo, saya kira kehadiran Pak Migo ini sangat tepat. Kelemahan kita, ini sedikit ya, kelemahan kita banyak policy, kebijakan-kebijakan politik itu tidak punya basis ilmiah. Ya, kalau zaman Pak Harto masih ketahuan itu. Jadi kalau dilihat dari kabinetnya itu orang sekolahan semua. Ya, profesor, doktor, reputasinya itu nggak diragukan. Oleh karena itu, percepatan pemulihan ekonomi itu, ya memang semua mengakui, dunia pun mengakui. Sampai mulai dari sembada beras, sampai pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Saya sedikit seling Pak Migo, jadi saya sangat berbangga sekali. Problem kita, ada satu gap antara riset dengan dunia praktis. Praktek policy, kebijakan. Dan itu mestinya di tengah-tengah itu ada peran saintifik, peran keilmuan, dunia kampus. Nah, ini belum. Nah, termasuk juga saya kebetulan kerjasama dengan Trilogi melalui kita menyusun Pak Biakto, kita menyusun buku Sistem Demokrasi Pancasila. Kebetulan saya ketua tim penulisnya. Itu adalah upaya untuk mengembangkan. Ini kembali lagi ya, dulu Pak Harto itu juga penasehat dari para akademisi juga hebat-hebat, terutama Dr. Alfian. Dr. Alfian di beberapa tulisan mengatakan, para era Orde Barulah, ya ada satu goodwill yang sangat kuat sekali bagaimana mengimplementasikan Pancasila. Pancasila itu bagian di dalam rangka tidak hanya menyangkut pada integrasi nasional, integrasi politik, tapi juga dia menjadi landasan bagi sistem politik kita, bagi sistem demokrasi kita. Itu pada era Pak Harto sebenarnya sudah meletakkan. Ada BP7, terlepas dia banyak kekurangan, iya, tetapi yang kita sayangkan itu dia tidak sustain. Saya ikut ilmu politik, apa yang dilakukan oleh BP7 itu sudah benar. Jadi bagaimana membangun satu sistem ideologi untuk merangkum kekuatan nasional, sehingga ini urusan di publik ini jangan melulu soal konflik ideologi. Ya, itu intinya gitu ya. Nah, ini juga ada kaitannya terhadap pembangunan sistem demokrasi Pancasila. Sekarang pertanyaannya, apakah sistem demokrasi Pancasila yang dibangun itu dia punya landasan ideologi nggak? Tidak hanya secara pidato-pidato, tetapi existingnya dia kompatibel nggak? Saya melihat apa yang kita bangun sekarang ini itu lebih banyak pada copy paste undang-undang politik. Apakah model kepartaian itu dia kompatibel dengan sistem kenegaraan kita, sistem sosial kita, dan seterusnya, kultur kita? Coba kita bayangkan bagaimana mungkin ya Pak Harto atau Orde Baru sudah mengembalikan, meletakkan demokrasi Pancasila itu dengan pelembagaan politik, mulai dari penyerahan partai, juga pada pengoptimalan fungsi MPR-DPR. Jadi yang tertinggi itu adalah demokrasi Pancasila setelah keempat itu ada di MPR. Dan itu proses mekanismenya, saya kira karena waktu sedikit ya, itu sudah on the track. Sekali lagi, walaupun banyak titik-titik kelemahan, tapi dari segi peletakan dasar on the track. Itu saya ingin. Hanya saja kelemahannya, ya mungkin ini juga kritik kelemahannya, konsolidasi masuk 25 tahun dan itu sudah mulai muncul kritik, tetapi fungsinya itu tidak dikembangkan, dan itu juga kritik Dr. Alfian. Jadi stabilitas menurut Dr. Alfian itu Pak Harto itu sebenarnya mencoba menerapkan teori gelang karet.
ketika situasi sudah baik, 9 dibuka, tapi ketika kondisi yang tidak memungkinkan, kemudian itu agak diperketat. Jadi ini merupakan satu seni yang tinggi, dan itu hanya mungkin dimainkan oleh seorang pemimpin besar. Nah, itu ada dalam teori, tetapi dalam praktisnya itu belum nyampe. Termasuk juga ketika Pak Harto jatuh, ya, ini juga yang kita sayangkan, ya. Ketika pada 25 tahun kalau nggak salah, itu sudah ada warning untuk Pak Harto turun, dan Pak Harto sebenarnya sudah mau. Nah, ini kita ngambil pengalaman yang mungkin ini sangat berharga. Kemudian Pak Harto diyakinkan, ternyata terus berlanjut dengan berbagai argumen. Tetapi yang saya ingin nyatakan, 10 tahun kemudian penyangga kelembagaan politik baik MPR maupun partai itu tidak menggambarkan sesungguhnya realitas politik. Nah, kalau saya mau katakan, bagaimana mungkin Pak Harto sudah memenangkan pemilihan umum, tidak sampai 1 tahun itu bisa. Artinya apa? Kalau dari segi pendekatan politik, bahwa ada proses political decay yang terjadi di dalam 5-10 tahun terakhir. Andai kata Pak Harto waktu itu, dia andai kata lagi berhenti, barangkali bukan hanya sekedar pahlawan. Pak Harto memang seorang pemimpin yang memiliki satu peringkat pada dunia, yang dia juga memberikan satu inovasi yang sangat hebat, bagaimana mengkonsolidasi kekuatan nasional, menjaga stabilitas, lalu pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang saya katakan. Lalu, ya, apa yang relevan pada masa kini? Ini nggak habis ya, karena waktu. Yang pertama, trilogi itu masih relevan dalam konteks tadi, stabilitas. Mestinya dunia kampus, ya ini juga otokritik. Trilogi itu sebagai basis teori, ya, ilmiah yang bisa dikembangkan. Jadi stabilitas itu hanya mungkin jika ada pertumbuhan, tetapi pertumbuhan itu akan bisa menjamin stabilitas kalau ada pemerataan. Dan Pak Harto sebenarnya sudah menyadari ketimpangan sosial ekonomi luar biasa hebatnya. Karena apa? Karena peninggalan struktur sosioekonomi kolonial itu nggak mungkin bisa dirubah 32 tahun. Ini pekerjaan yang belum disentuh. Nah, tadi Pak Sabda sedikit sudah menyentuh. Dan sebenarnya Pak Harto sudah mulai masuk mengembalikan kedaulatan ekonomi itu sesuai dengan spirit Konstitusi 1945. Beliau sudah mengembalikan itu. Dan saya kira ini sangat relevan. Pidato Pak Prabowo, sudahlah. Para kelembaran itu kan sudah cukup. Dan para kelembaran itu yang kuat-kuat itu kan juga karena kebijakan Orde Baru. Andai kata Pak Harto tidak membuat kebijakan strategis kemudian memperkuat para kelembaran pengusaha itu, kan mereka juga tidak ada apa-apanya gitu. Nah, jadi kalau Pak Prabowo dan juga bahkan Pak Harto di akhir kepimpinannya kan minta, Anda kan sudah dibesarkan oleh pemerintah, sekarang saatnya untuk membantu koperasi, apalagi itu ya. Artinya mesti ada keberpihakan, karena tidak semua problem ketimpangan itu bisa diselesaikan oleh negara karena berbagai keterbatasan. Jadi peran para konglomerat itu sekarang pun memang sangat kita butuhkan. Kita tidak anti, tetapi dia harus punya tanggung jawab. Karena dia apa? Karena dia juga dibesarkan oleh negara. Sama juga seperti di Jepang, di Korea kan sama semua. Karena setiap negara yang sedang membangun nggak mungkin kalau tidak ada pengusaha-pengusaha yang besar, tidak mungkin untuk menggerakkan ekonomi. Tetapi tidak boleh dilupakan bagaimana meneteskan pertumbuhan itu ke kelompok menengah bawah. Tidak ada lain
melalui mekanisme koperasi UMKM, dan itu amanat konstitusi. Jadi kalau Pak Prabowo mendorong lagi, itu berarti Pak Prabowo juga menyambung apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Harto. Banyak sekali ya, termasuk Pak Haryono ya, beberapa apa yang sudah beliau capai di bidang kesehatan, juga bidang pendidikan tadi sudah banyak disampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah pekerjaan yang menjadi pekerjaan rumah pada era pemerintah Pak Prabowo itu tadi stabilitas dalam konteks pengembangan sistem demokrasi yang basis ideologi. Kemudian yang kedua yang sangat penting adalah bagaimana mengurangkan, bukan menyelesaikan, mengurangkan ketimpangan sosial. Ini yang sangat bahaya, karena instabilitas politik itu kadang-kadang tidak terukur, walaupun dengan satu kerja intelijen yang canggih, karena manusia. Karena tidak semua bisa di cover dengan rekan-rekan manusia, karena itu ada faktor alam juga ya. Jangan sampai apa yang terjadi di Nepal, kemudian di Timur Tengah itu akan terjadi pada negara kita. Nah, jadi beberapa catatan apa yang sudah dicapai oleh Orde Baru, pemerintahan Pak Harto, sebagian itu harus dilanjutkan, dikuatkan, ya. Kemudian yang sangat penting itu adalah bagaimana mengembangkan inovasi di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis, ya, itu tadi melalui pendekatan saintifik. Jadi Pak Harto sebenarnya sudah memulai. Jadi saya selalu mencontoh, kalau saya diminta pendapat pada susunan kabinet, saya selalu merefer ke kabinet Pak Harto, jangan kabinet. Jelas asal usulnya, track recordnya, prestasinya, ya. Nah, kemudian yang satu hal lagi, ini banyak sudah. Satu hal lagi soal TNI. Saya tidak setuju TNI itu dikerangkeng kembali ke barat sepenuhnya, karena TNI kita sejarahnya berbeda dengan negara barat. Jadi saya katakan berbanding juga. Malahan waktu awal reformasi saya menulis di Republika, TNI itu harus diberikan peran strategis, dia mengawal politik negara. Tetapi saya setuju TNI tidak mengurus politik day-to-day. Nah, Pak Prabowo itu mulai coba mendorong TNI dalam kebutuhan strategis, tetapi tidak mengembalikannya pada peran-peran politik praktis. Nah, jadi ada kesinambungannya. Nah, apalagi ya, banyak sekali. Saya kira karena waktu ya, tidak mungkin kita selesaikan semua, tapi itu adalah beberapa poin-poin yang penting. Dan terakhir, ini menyangkut Pak Prabowo, jangan juga terulang kembali apa yang saya namakan dengan politik decay. Pak Prabowo punya Gerindra. Masalahnya Gerindra itu semua atau real. Itu sebagaimana juga Golkar di tahun 98. Ya ini memang enak, tapi saya harus katakan pengalaman itu jangan diulangi. Transisi pemerintahan Pak Jokowi ke Prabowo, banyak peristiwa-peristiwa something wrong. Ya, yang arahnya bagaimana pemerintahan baru itu tidak sukses. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jafar. Ini pembahasan yang komprehensif dan waktu yang sangat singkat saya kira ya. Saya izin tidak perlu membahas kembali apa yang sudah disampaikan, tapi kita akan coba membuka dialog ya dengan Flur ya untuk memperkaya apa yang sudah disampaikan baik oleh Prof. Haryono maupun oleh Pak Dr. Jafar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Haryono dari perspektif sebagai pendamping, ya Pak Jafar dari perspektif seorang pakar politik ya dan pengamat. Mari kita sekarang lanjut ke dialog.
Assalamualaikum, nama saya Dr. Fransi Riani Kawati. Saya adalah dosen SDM dan perilaku organisasi di Universitas Trilogi. Pertama saya hanya akan menambahkan apa yang dikemukakan oleh Dr. Jafar bahwa disertasi saya itu berjudul Kepemimpinan Presiden Soeharto dan Pengembangan SDM di Indonesia. Jadi dalam disertasi saya tersebut terbukti bukan hanya sekedar omong-omong, tetapi secara ilmiah terbukti bahwa disertasi tersebut sudah disetujui dan saya lulus. Untuk disertasi tersebut saya mewawancarai sekitar 25 menteri pada era beliau, termasuk diantaranya Prof. Haryono yang ada di depan, kemudian Pak Harmoko, Kosmas Batubara, Latif, Safrudin Paruanegara dan lain-lain, termasuk juga tokoh-tokoh muda pada saat itu yang sudah menjadi menteri yaitu Pak Tande Abeng. Dan terus terang kita amazed gitu ya setelah mengetahui, setelah meneliti bahwa benar apa yang beliau lakukan pada saat menjadi presiden itu, beliau mengembangkan SDM sebagai bawahan-bawahan beliau itu sesuai dengan teori barat yang kita pelajari bersama dalam hal ini adalah kepemimpinan. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Jafar adalah kira-kira dari keputusan-keputusan beliau yang sudah berhasil tersebut, adakah yang bisa dilanjut ke masa depan untuk pemerintahan Indonesia sekarang? Terima kasih. Baik, tadi Bu Fransi ya dari dalam negeri ya, dari Trilogi, kebetulan disertasinya meneliti tentang kepemimpinan Pak Harto. Kita mungkin dengar dulu pertanyaan berikutnya ya. Tadi silakan Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Umar dari NGO, Direktur Lentera Keadilan Indonesia atau disingkat LAKI. Pertama mungkin saya sebelum masuk ke poin pertanyaan, saya ingin merespon sedikit dari Pak Staf Khusus Utusan Presiden ya, Pak Rida. Mudah-mudahan tidak lupa dengan kita. Dari Rawamangun bos, waktu beliau masih KNPI. Jadi ya dengan abang juga, sekarang Pak Wamen kita bantu di KNPI dulu. Tapi ada satu hal yang saya ingin agak kurang ini dengan Anda kali ini. Ketika Anda meminta generasi muda di Gen Z ini untuk tidak terlalu ini dengan sosial media. Jadi begini, kebetulan saya latar belakang juga orang media. Saya dulu di Harian Merdeka terakhir. Jadi adik-adik ini beda dengan era kita dulu. Adik-adik ini sekarang hidup di era digitalisasi sosial media. Dia boleh sekolah di Trilogi, dia boleh kuliah di Jayabaya, di Universitas Nasional di mana. Tapi pergaulan internasional bos, lewat apa? Sosial media. Mereka tidak perlu ke UK ikut Anda, ikut kuliah di luar negeri, nggak perlu. Tapi mereka lebih paham apa yang terjadi di dunia saat ini. Itu lewat media. Nah, yang saya saran buat adik-adik, memang saya sepakat tadi. Disaring informasi. Hancurnya negara ini, jatuhnya Pak Harto itu, karena mayoritas adik-adik mahasiswa itu, termasuk saya, walaupun saya tidak terlibat di 98, alhamdulillah saya tidak terlibat. Kenapa? Anda harus tahu adik-adik, ternyata ini menurut saya Didu ya, yang merusak negeri ini adalah angkatan 98 yang menjatuhkan Pak Harto. Mereka adalah kaki tangan oligarki yang sekarang merusak negeri. Walaupun tidak semua ya, ada yang punya idealisme. Tapi kita lihat siapa yang duduk di sana sekarang. Dulu yang teriak Pak Harto itu raja KKN, sekarang mereka mbahnya KKN. Saya bisa buktikan. Jadi orang yang menjatuhkan Pak Harto dulu, sekarang kita bisa lihat, tidak ada rahasia sekarang. Lihat sendiri sekarang, siapa yang jadi penjahat, koruptor. Siapa yang menjadi ini? Nah, untuk saat ini, saya ada selain itu saya ingin minta respon dari narasumber, termasuk sepuh kita, Prof. Di zaman Pak Harto itu, ketika Pak atau diwakili waktu itu Menteri Penerangan Pak Harmoko mengatakan bahwa cabai misalnya 1.000 sekilo, itu sampai di mana-mana 1.000. Sekarang tidak Pak. Ketika Pak Prabowo berteriak akan berantas korupsi walaupun sampai ke Antartika,
nggak lama wamennya ditangkap KPK. Dan sampai detik ini miss terjadi. Nah saya cuma mau nanya, ini ada apa? Coba bandingkan dengan era Pak Harto, manajemen kepemimpinan. Kemudian GBHN. Siapa yang bilang presiden dari zaman era setelah reformasi sampai sekarang itu gagal atau berhasil? Ukurannya nggak ada. Anda nggak bisa bilang Gus Dur sampai kemarin Jokowi gagal berhasil. Kenapa? Sorry, karena tidak. Ini momen bagus Pak adik-adik. Karena tidak ada acuan. Setiap presiden yang muncul selalu membawa agenda masing-masing yang akhirnya jadi proyek mangkrak. Oke, baik, bisa dipahami. Langsung. Jadi saya minta tanggapan itu. Bagaimana ini sesepuh kita melihat itu apa yang habis dilakukan Pak Prabowo. Kasihan Pak Prabowo sekarang sendiri. Pak Prabowo itu sendiri loh sekarang. Saya kasih tahu sendiri, hati-hati. Kalau ini tidak terjadi nepalisasi. Oke, pertanyaan Pak Prabowo itu top itu udah tuh. Ya. Beliau udah kaya kok, ngapain dia mau macam-macam lagi? Terima kasih. Yang lain penjahat banyak sekitarnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik sekali ya dari seorang Pak Ridwan ini ya, kelihatan sekali memang aktivisnya, dan saya kira ini akan lebih menarik nanti kita buka sesi kedua ya di kesempatan lain ya untuk menggali lebih dalam lagi ya kepemimpinan era Pak Harto dan kelanjutan kepemimpinan ya di era sekarang. Nah untuk sekarang saya kira kita akan beri kesempatan dulu ya atas pertanyaan yang sudah disampaikan ini. Pertama tadi karena Prof. Haryono disampaikan terlebih dahulu, mungkin Prof ada tanggapan terkait apa yang disampaikan, apa yang terjadi. Terima kasih, Pak. Pak Ridwan, nanti satu-satu ya. Silakan, Prof. Pak yang saya hormati, saya kira salah satu dari strategi yang diterapkan Pak Harto untuk dekat dengan rakyat itu sering dipesankan kepada saya kalau bertemu dengan para gubernur dan para bupati, karena saya setiap minggu itu 2-3 kali ke daerah. Itu dipesankan agar para gubernur dan para bupati itu dekat dan bicara dengan rakyat. Jangan semata-mata mengatur pemerintahan dari kantornya, sehingga betul-betul bisa merasakan denyut nadinya rakyat, dan dengan sendirinya apa yang ada pada pikiran rakyat itu dapat ditampung serta dirumuskan dalam pemerintahannya, sehingga dengan sendirinya kedekatan beliau dengan rakyat itu disebarluaskan sampai ke tingkat gubernur dan bupati yang sering mendapat pesan itu pada suatu ketika akan dipanggil ke Jakarta dan dijadikan menteri. Jadi saya sudah melihat tanda-tanda setelah beberapa kali diperintahkan untuk bicara dengan gubernur. Saya mulai ada tanda-tanda, ini gubernur ini mesti bakal jadi menteri kalau menurut Pak Harto begitu. Jadi kelihatan sekali bahwa apa yang dipikirkan Pak Harto dan secara filosofis tadi itu tidak saja dipikirkan sendiri oleh Pak Harto, tapi ditularkan kepada bawahannya, terutama bawahannya di tingkat pemerintahan kabupaten dan provinsi. Nah ini merupakan bukti bahwa beliau tidak kepingin jadi pemimpin sendiri, tetapi berkeinginan kepemimpinan bersama dengan rakyatnya. Dan rakyatnya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa saja pada Pak Harto, baik melalui gubernur bupati maupun pada pertemuan-pertemuan langsung di era terbuka yang sering diadakan pada kunjungan Pak Harto ke daerah-daerah. Dan ini merupakan satu ciri yang saya kira sekarang ini mulai dirintis oleh presiden yang baru dengan adanya kedekatan dengan rakyat. Saya sangat kagum bahwa pada waktu itu usaha-usaha yang kira-kira menyentuh rakyat selalu didahulukan dan dijelaskan bahwa ini adalah kepentingan yang harus dilaksanakan bersama.
Terima kasih Prof. Paling tidak tadi Prof. Haryono sudah memperkuat ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan ya tentang kepemimpinan Pak Harto. Jadi ini dari saksi mata langsung ya betapa Pak Harto mendengar ya suara rakyat. Kami banyak dibantu Pak Harto, dikasih beasiswa adik-adik kami, dikasih beasiswa ya, Semar. itu ya. Itu legenda luar biasa ya, Super Semar. Baik, kita akan coba tanya perspektif dari Pak Jafar ya untuk tadi apa yang terjadi sebenarnya setelah pasca pemerintahan Pak Harto. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Ada dua penanya, tapi saya jawab sekaligus. Jadi kalau ditanya kebijakan apa yang terus ya harus sustain, ya berlanjut, saya kira banyak sekali. Saya ada berapa itu? Antara lain ya, tadi soal penguatan ideologi itu tidak ada tawar bagi negara yang sangat pluralisme seperti kita. Tidak ada satu perekat kalau ideologinya lemah. Itu sudah dilakukan. Dan Pak Harto sudah meletakkan. Nah masalahnya apakah pelembagaan penguatan ideologi Pancasila itu dia berlanjut enggak? Kalau berlanjut arahnya kemana? Itu kan nggak pernah ada evaluasi. Sehingga kadang-kadang ngombenternya aneh-aneh yang tidak ada relevannya pada penguatan ideologi Pancasila. Itu satu ya. Yang kedua apa yang sangat rentan? Kembali lagi pada penataan sistem politik. Apakah model multipartai seperti sekarang itu, apakah itu sebagai satu pilihan keputusan yang akan menyamatkan kolektif kepentingan bangsa ini? Itu pertanyaan. Pak Harto mengambil model multiparti sederhana dan itu ada basis teorinya. Ya, ada basis teorinya. Apalagi negara kita yang masih perlu waktu ya. Itu konsolidasi politik, membangun kelembagaan itu sangat menentukan dia bisa stabil atau tidak. 3 partai kan dulu banyak juga. Saya termasuk berpendapat 3 partai itu adalah satu ijtihad politik yang sangat luar biasa. Kita berkaca pada pengalaman masa lalu, jadi ada rezekinya. Kemudian tantangan ke depan, lalu membaca pengalaman di beberapa negara. Ya, itu hanya saja kritik saya. Lembaga penyelenggara sudah terbangun, hanya saja fungsi partai itu yang tidak berjalan secara optimal. Nah, sama juga isunya sekarang, ini partainya banyak, pertanyaannya apakah fungsi partai itu sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan dia pada akhirnya akan mendukung stabilitas politik. Yang sangat gawat adalah sistem demokrasi yang kita terapkan sekarang ini, walaupun kita selalu mengatakan Pancasila, politik Indonesia itu sangat liberal. Itu nggak bisa dibantah itu. Bagaimana mungkin kemudian ya kekuasaan itu tidak lagi pada kedaulatan rakyat, tetapi pada kedaulatan kekuatan modal. Jadi offsetnya itu jauh sekali. Kalau dia offsetnya bahwa kedaulatan itu ada pemegang modal, maka pertanyaannya siapa yang akan menjadi penguasa? Kemudian dia membuat keputusan-keputusan strategis. Pengalaman 2 periode pemerintahan sudah menjawab itu semua. Ya, itu yang saya katakan offside atau apa yang dinamakan dengan para ahli politik itu namanya political decay. Apakah institusi politik yang terbangun itu, apakah dia menopang atau sebenarnya hanya menunggu waktu? Itu juga bisa proses kebalikannya, proses pembusukan politik. Kalau model politik uang tidak dicegah, ini kan tidak ada kata putus. Kok bisa dibiarkan? Nah, saya berharap Pak Prabowo mengevaluasi undang-undang politik, termasuk bagaimana kekuatan modal itu tidak boleh. Kalau ini masuk, saya kira apa yang kita bangun Pancasila sebagai ideologi itu nggak ketemu. Sila keempat nggak ketemu. Ngomongnya Pancasila, pidatonya Pancasila, prakteknya sangat liberal, sangat kapitalistik. Itu sangat berbahaya. Ya, itu. Antara lain lagi apa? Banyak sekali. Juga
tadi saya susun soal apa ya, bagaimana meletakkan peran TNI. Saya berkali-kali saya nggak setuju dengan paradigma yang sama seperti Barat. Banyak reasoningnya, itu antara lain. Ya, lalu apalagi yang apa yang dirintis oleh Prof. Hayoni luar biasa. Tetapi yang saya heran, kok ini tidak dilanjutkan, tidak diadopsi, bahkan riset-riset tidak ada. Termasuk juga apa, demokrasi Pancasila tidak ada riset pengembangannya. Padahal Dr. Alfian mengatakan masih ada dimensi pengembangan. Ideologi itu di samping dia ada dimensi idealisme, tapi dia harus punya dimensi pengembangan. Dimensi pengembangan itu yang tidak pernah berhenti. Dulu ada BP7, kemudian apalagi. Kemudian riset-riset yang coba menarik, mengadopsi tradisi lokal, itu hampir semua tradisi lokal, saya sudah melakukan penelitian, itu bisa memperkuat apa yang selalu dipidatokan oleh Pak Harto itu tentang sila keempat, musyawarah mufakat. Di lokal, budaya lokal itu semua adanya ke sana, tetapi secara pelembagaan itu tidak diperkuat. Nah ini PR, itu tadi Pak Mego, saya kira aspek itu sangat penting. Nah itu kalau bisa masuk, saya terima kasih Pak, nanti mahasiswa saya baik yang di S1, S2, S3, saya akan minta supaya ke arsip. Mahasiswa saya dulu ada S2 dari mungkin anak buah Bapak, ngambil S2 di UNAS, saya agak kaget, sangat inovatif. Dia menulis tentang peran tokoh pers pertama. Bagaimana arsip itu sebagai alat perjuangan untuk melawan kolonial Belanda, itu luar biasa. Saya sendiri tidak pernah terpikir itu, betapa pentingnya arsip nasional itu. Nah jadi tugas kita dari kampus ini adalah bagaimana mengembangkan riset tentang apa kebijakan-kebijakan yang sudah mampu mengantarkan keberhasilan bangsa ini. Kalau saya katakan sebagai modal bangsa, ini yang harus dikembangkan melalui riset-riset sehingga itu bisa dikembangkan dalam inovasi kebijakan. Kemudian ya kembali lagi, termasuk soal pengembangan demokrasi, kebetulan kami sudah menulis sandaran demokrasi Pancasila, teori ilmiahnya itu juga banyak sekali. Tapi coba baca pendapat-pendapat scholar, para akademisi, itu selalu barat oriented. Saya juga nggak ngerti. Dan dia tidak punya akar budaya, nggak mungkin. Satu sistem yang dibangun apapun, kalau dia tidak punya basis sosial, basis kultural, tidak bisa, tidak jalan. Ada yang namakan di dalam teori politik itu apa? Demokrasi deliberasi. Demokrasi deliberasi itu prakteknya musyawarah mufakat. Ada musyawarah, ada argumentasi, goalnya kemanfaatan bagi kemaslahatan orang banyak. Dan itu juga ketemu dengan nilai-nilai yang berkembang, terutama di dalam nilai-nilai Islam, itu juga bisa mengisi. Nah ini ke depan juga jangan kemudian yang selalu dihidupkan, ini Pak Harto dengan kebijakan di akhirnya itu mencoba mengakomodasi Islam dan negara, itu langkah yang sangat strategis. Saya selalu katakan, modal bangsa ini satu TNI, dua umat Islam. Kalau saya katakan umat Islam, bukan dalam konteks diskriminasi, bukan dalam konteks itu, tetapi sebagai sumber daya kekuatan kedaulatan Republik ini. Ya kalau ngomong masalah, bukan itu. Saya melihat ini sebagai modal bagi bangsa ini supaya kuat, supaya kedaulatan. Jangan kemudian ada politik pecah belah dengan berbagai rekayasa sehingga itu terjadi benturan-benturan yang tidak perlu. Itu sudah selesai. Itu sudah selesai. Ke depan, nah Pak Prabowo saya lihat tidak masuk lagi pada soal-soal begitu ya, jadi sangat baik sekali. Nah jadi apa yang sudah diwariskan oleh Pak Harto, mencoba mendekatkan kembali antara Islam dan negara, ini terus mesti diperkuat, kemudian diperkuat lagi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan dan seterusnya. Itu juga akan menunjang stabilitas jangka panjang, bahkan memperkuat integrasi nasional kita. Satu lagi, sedikit lagi, yang sangat mengharukan saya, dan saya sempat menangis ketika Dirgantara dibubarkan gitu. Waktu pidato Pak Habibie itu gimana itu? Para elit ulzi
isi kepalanya di mana? Kita sudah diperkirakan akan jadi negara industri baru, macam Asia. Negara yang tidak punya industri strategis, dia tidak punya posisi bargaining. Nah, Pak Harto sudah meletakkan itu, sangat luar biasa. Ya, industri baja itu, yang ada Cilegon itu menunjang satu perkapalan, dua perikanan transportasi, kemudian otomotif segala macam, bahkan pindah. Nah, itu peninggalan yang sangat luar biasa. Nah, Pak Prabowo saya lihat ingin menyambung itu. Jadi tracknya sudah. Nah, ini mesti dikuliahkan di kampus-kampus, mesti dibuka ya matanya apa segala macam. Dosen-dosen juga harus memberikan riset mengarahkan ya tentang koperasi segala. Tapi mohon maaf, saya tanya Pak, di sini ada nggak pusat pengembangan studi pengembangan koperasi? Harus diperkuat Pak, harus menjadi pusat pengembangan yang tercanggih di Indonesia dengan pendekatan saintifik dan teknologi. Saya begini pelaku koperasi. Saya menolak bahwa koperasi nggak bisa hidup. Yang selalu dikeluhkan, koperasi itu ujungnya UUD. Saya bisa tolak, saya bantah. Tesis itu saya tolak. Bisa hidup tanpa ditopang oleh pemerintah, swadaya. Hanya saja memang kerja keras. Jadi dia memerlukan satu proses panjang dan ketangguhan di dalam menjaga komitmen itu. Dan koperasi-koperasi sudah banyak tumbuh. Nah ini Bapak sampai ini luar biasa. Pak, banyak Pak. Bapak turun ke bawah, koperasi mulai tumbuh itu tolong diperkuat lagi supaya program yang dicanangkan oleh Pak Harto itu, ya bagaimana kue itu bisa menetes, trickle down effect itu, ini yang harus dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah itu antara lain Bu ya, apa yang kebijakan yang perlu diteruskan itu antara ini. Jadi masih banyak Pak. Saya kira demikian karena waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jafar. Bu Frenzy saya kira sudah terjawab ya. Ada satu penanya tapi saya harus meminta maaf nih. Mudah-mudahan sudah terwakili saya kira ya apa yang mau ditanyakan tadi dengan disampaikan Pak Jafar dan Prof. Aryono. Pertanyaan baru. Singkat, nggak usah ada komentar apa-apa, to the point. Nanti ini jawaban sebagai penutup ya Bapak Ibu, closing sekaligus closing statement. Silakan. Koreksi dikit untuk Pak Mas Jafar mengenai masa kepemimpinan Pak Harto, saya kira tidak 32 tahun Pak, tapi 31 tahun. Karena beliau itu diangkat jadi pejabat presiden Maret 67, kemudian dilantik baru Maret 68. Jadi kalau 32 nanti beban sejarahnya Bung Karno masuk ke Pak Harto Pak. Terus yang kedua, mumpung ada utusan presiden, mungkin ini juga jadi beban untuk Pak Prabowo. Satu, berkaitan dengan Kepres mengenai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Kepres nomor 2 tahun 2022 yang tidak memasukkan nama Pak Harto dalam serangan umum 1 Maret. Tapi justru dalam keputusannya itu memasukkan nama Presiden Soekarno dan Bung Hatta sebagai pemimpin yang mengorganisasikan. Bahkan kita tahu pada saat serangan umum 1 Maret Presiden Soekarno dan Bung Hatta ditangkap Belanda. Bahkan suratnya kepada Bu Fatmawati aja nggak bisa keluar, apalagi surat perintah kan gitu Pak. Terus yang kedua Pak, ini sebelum Pak Prabowo bergabung dengan mengambil Gibran sebagai wakil presiden, ada kepres mengenai pelanggaran HAM berat Pak. Harusnya yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi, dan itu ada kasus bulan Mei yang melibatkan Pak Prabowo dan juga menyebutkan bahwa PKI adalah korban pelanggaran HAM berat. Saya kira perlu diteliti lagi Pak kepresnya, karena kan kalau Pak Prabowo sebagai pelanggar HAM berat, waduh presiden kita jadi pelanggar HAM berat kan gitu Pak. Itu. Baik Pak. Itu saja Pak. Saran ya. Baik.
Baik, saya kira tadi masukan lebih tepatnya ya, dan ada saya kira Pak Ahmad Rida Sabana di sini, nanti saya kira didengar, dipelajari dulu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ke sesi terakhir, penutupan, jadi mungkin setengah menit, 30 menit, 30 detik, 60 menit Pak Jafar, Prof, ada mungkin Pak Jafar dulu ya, saya kira ya, sebagai closing statement, 1 menit, 2 menit. Terima kasih, saya singkat bahwa kepemimpinan Pak Harto tidak bisa dibantah dan itu bisa dibuktikan baik secara ilmiah maupun secara faktual ya. Nah oleh karenanya mungkin mesti harus lebih aktif lagi untuk memberikan penguatan pada keberhasilan Pak Harto karena ini akan menjadi modal bangsa dalam konteks itu. Jadi orang pro kontra biar aja. Tetapi kalau punya keberhasilan dengan fakta-fakta, nah itu yang mesti ditonjolkan. Saya ada 12 poin ya hasil dari kepemimpinan Pak Harto yang itu dia berlanjut. Ya, berlanjut. Andai kata apa yang dilakukan Pak Harto itu tidak dicanangkan waktu itu, mungkin transisi atau transformasi kita juga akan bermasalah. Ya, soal transmigrasi banyak sekali. Tidak mungkin kita merasakan, walaupun ada sebagian mengatakan 80 tahun Indonesia merdeka masih, tetapi ya kebijakan-kebijakan strategis yang dilahirkan oleh selama Pak Harto itu adalah sebagai modal bangsa kita untuk bisa lebih berkembang. Saya kira itu jangan terlalu banyak ya sikap pesimis. Kemudian sibuk soal ngurus Pak Harto begini-begini, termasuk yang HAM tadi, Pak, itu sudah dibantah oleh mahasiswa saya. Ya soal isu HAM segala macam itu gampang dibantah. Ya, kemudian ada mahasiswa saya, sekarang dia dirjen di Kemenkumham, itu sudah dibantah tentang soal konsep rekonsiliasi. Ya, jadi yang begitu bantah aja secara ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jafar atas closing statement-nya. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan dari Prof. Haryono Suyono. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, salah satu yang saya pelajari dan saya kagumi dari Pak Harto adalah konsistensi. Baik dalam pertemuan dengan para pemimpin bangsa yang nasional maupun internasional, Pak Harto selalu sangat konsisten dengan cita-cita untuk kesejahteraan rakyat. Selalu dengan gamblang menceritakan kepada lembaga-lembaga donor bagaimana beliau itu mengolah anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan kadang-kadang memberikan subsidi agar usaha-usaha untuk yang dinamakan koperasi itu tumbuh karena dibantu dengan permulaannya oleh modal yang berasal dari pemerintah. Konsistensi itulah yang membuat saya sangat kagum dan bekerja dengan keras selama hampir seumur hidup saya mengabdi untuk program-program yang sangat yang dipimpin dengan konsistensi yang sangat kuat dari Pak Harto. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Haryono. Bapak Ibu sekalian, kita di penghujung acara, dari apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber tadi, satu kesimpulan saya kira ya bahwa Pak Harto layak kita junjung tinggi nama baiknya, dan keputusan menjadikan Pak Harto sebagai pahlawan nasional merupakan keputusan yang tepat. Ya, mari kita belajar banyak ya dari kepemimpinan Pak Harto, dan saya kira kita semua di sini punya komitmen ya untuk melanjutkan hal-hal yang baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan partisipasinya. Ini sangat produktif dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti di sesi berikutnya untuk menggali lebih dalam lagi. Saya tahu di antara penanya juga banyak yang punya kompetensi untuk jadi narasumber ya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mendukung ya dan menilai bahwa acara-acara ASEAN kebangsaan Bapak A.M. Soeharto yang diselenggarakan oleh Andri dan bekerjasama dengan Astrologi sangat bermanfaat untuk membuka wawasan terutama kepada kalangan akademik dan juga para generasi muda ya yang tidak pernah mengalami masa kepemimpinan Bapak Soeharto. Nah, jadi kita sebagai anak bangsa, warga insan akademik harus selalu bisa menjadi garda yang terdepan ya untuk mengambil praktek-praktek terbaik atau best practice dari pemerintahan-pemerintahan Bapak Presiden Soekarno hingga kemarin Bapak Jokowi, agar kita ke depan itu selalu bisa menjadikan referensi untuk menjadi bangsa yang maju. Jadi kalau kita selalu belajar praktek-praktek terbaik, ibaratnya kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan itu niteni, niroke, dan nambahi, atau bahasa Indonesianya amati, tiru, dan modifikasi. Terus saya yakin kita akan selalu menjadi negara yang cepat pulih dari krisis dan akan selalu bisa maju karena melakukan praktek-praktek terbaik dari pemerintahan sebelumnya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Pesan saya untuk generasi dan juga generasi muda yang lain bahwa kita sebagai bangsa harus selalu cerdas ya. Dan era apapun kita hidup itu kita harus menjadi orang yang memiliki banyak referensi ya, terutama referensi terbaik agar dari siapapun termasuk dari Pak Harto untuk membuat kita menjadi individu yang maju untuk nantinya kita bisa bersaing dan berkontribusi di masa yang akan datang. Jadi itu saja gitu. Jadi siapapun adalah guru dan di tempat manapun adalah sekolah kita gitu. Ini bagaimana tentang Iya, peran Presiden Soeharto sebagai salah satu pemimpin besar ya Republik Indonesia itu bagian dari sejarah. Apapun ya, terlepas ada nilai kontroversi di dalamnya, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Harto itu juga banyak memberikan kontribusi bagi perjalanan Republik ini pada peningkatan kesejahteraan, pada penataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, apa yang sudah dicapai oleh atau selama kepemimpinan Pak Harto itu suatu sejarah yang berlanjut, suatu kontinuitas, dan kita sebagai satu bangsa, pengalaman yang konstruktif itu kita harus juga sebagai modal bangsa untuk terus meningkatkan apa yang menjadi tugas generasi pada hari ini untuk menjawab tantangan masa yang akan datang. Itu intinya. Ya, cuman kalau ada sedikit masukan, berani deh nyoba. Pak Harto ya orang manusia biasa ya. Ceritanya jangan yang baik-baik aja, tapi ceritakan juga ada kekurangan. Yang ini yang mungkin diharapkan ke pemerintah berikut memanfaatkan kekurangan itu untuk diperbaiki. Ya, genset kan juga ada tukang bikin-bikin gitu, konten itu dari genset juga. Pengen tahu, diskusikan di antara mereka. Saya rasa bagus-bagus, saya nggak mungkin kita hapuskan. Generasi itu tetap aja ada, tapi diisi dengan seperti tadi bilang, bukan hanya yang positif aja. Kalau positif kita banyak yang udah tahu, tapi juga buat genset juga tahu. Yang negatif juga, kalau itu negatif, seperti tadi yang dari LSM, bagus aja begini. Tapi jangan hanya pujian, kan banyak kelemahan yang kita harus benerin. Masukan buat generasi berikut deh.
sosoknya Pak Harto gimana Pak Sudiono orang seperti itu. Ya, saya masih di situ berarti saya sepaham dengan apa yang dibahas. Saya juga nggak tahu Pak Harto yang menugasi saya sampai detik-detik terakhir bicara soal yayasan, dia sampaikan pada saya. Padahal banyak kan.